Cek. Cek. Bunyi. Yang lubang ini masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah dan utuah kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in serta para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Izinkan saya di sini sebagai perwakilan panitia KMT untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam agenda acara Tabligh Akbar ini dengan tema jangan fitnah dirimu sendiri, yang nantinya akan dibawakan oleh guru kita tercinta Ustadz Abu Yahya Badrussalam hafizallahu taala. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada DKM dari Masjid Alia ini yang telah memperkenankan panitia KMT untuk mengadakan Tabligh Akbar ini. Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita dan kepada Roja TV, tim Roja TV yang akan menyiarkan langsung kajian kita ini. Begitu juga kepada Niaga TV yang insya Allah akan menyiarkan kajian kita langsung. Tidak lupa pula kami ucapkan kepada panitia yang telah bekerja keras dari semalam sampai jam 12 malam untuk menyiapkan yang biasanya di sini ini adalah akhwat. Khusus kajian kita ini akhwat ada di bawah dan disiapkan tenda sebagaimana yang bapak-bapak lihat sekarang ini. Tenda sampai jam 1 jam 2 Pak selesai masang tenda. Ini adalah kerja keras dari panitia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada panitia. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang telah hadir di sini. Begitu juga kami sapa pemirsa dari Roja TV dimanapun Anda berada, dan pemirsa dari Niaga TV dimanapun Anda berada.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melihat melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maka para sahabat ini pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hilakul dzikr," yaitu majelis ilmu. Karena sesungguhnya majelis ilmu adalah majelis yang penuh dengan kebaikan, di mana per detiknya, setiap detik kita duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada para penuntut ilmu setiap detiknya, baik itu kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Dan setiap detiknya seorang penuntut ilmu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah sebagai seorang yang berjihad, karena menuntut ilmu ini bagian daripada jihad fisabilillah. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan, "Ta'allamil ilma," pelajarilah ilmu, "fa inna ta'allumahu laka hasanah," karena sesungguhnya seorang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan kebaikan untuk kalian. Wa talabahu ibadatun, seorang yang menuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mudzakaratahu tasbihun, dan orang yang mengingat ilmu di sisi Allah akan dihitung orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahsu anhu jihadun, membahas suatu tema ilmu atau disiplin ilmu di sisi Allah dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah, dan orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang shadaqah. Wa badlahu li ahlihi qurbah, dan belajar kepada ahli ilmu di sisi Allah dihitung sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian sambutan dari panitia KMT yang bisa kami sampaikan terkait dengan tanya jawab. Maka tidak lewat kertas, kami sampaikan tanya jawab tidak lewat kertas, tetapi lewat nomor WA yang ada di poster 08577 7777 0022. Baik itu pemirsa yang ada di rumah ataupun hadirin yang ada di sini, pertanyaan via WA. Go green. Dan di dunia ini tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami mewakili panitia KMT mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam melayani umat ini, di dalam melayani jamaah ini banyak kekurangannya. Dan sebelum kita mulai kajian, di sini masih ada celah-celah. Mohon semuanya berdiri, Pak. Afan, semuanya berdiri. Semuanya berdiri, Pak. Kasihan di belakang masih. Semuanya berdiri. Maju satu langkah. Maju, mendekat semua. Rapat semua, Pak. Rapat semua, Pak. Rapat. Rapat, jangan ada celah, Pak. Jangan kasih celah sedikit pun, Pak. Ya. Ya, sekarang duduk lagi, Pak. Sehingga pas kajian tidak terjeda karena menyuruh jamaah maju. Biasanya kita sering nasihatin jamaah untuk maju saat kajian, biar kita fokus tatkala kita kajian, kita maksimalkan ke depan, maju ke depan semuanya. Yang ada di luar mohon Pak langsung maju. Panitia yang lihat jamaah di luar mohon disuruh maju langsung disuruh rapat. Mungkin banyak di antara kita yang sudah tidak sabar lagi. Dan alhamdulillah guru kita sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Ustadz Abu Yahya Putrussalam untuk menyampaikan nasihat dan tausiahnya. Demikian dari panitia, saya tutup. Umahat supaya merapat lagi ke depan. Umahat. Untuk umahat mohon maaf, panitia umahat tolong disuruh masuk dulu di basement. Dan semua akhwat yang ada di basement itu semuanya sudah bersih, tidak ada laki-laki. Maka dari itu kami mohon untuk membuka cadarnya. Yang ada di basement ya, semua yang ada di basement itu akhwat semua,
sesama akhwat silakan untuk membuka cadarnya dan jangan lupa untuk senyum sesama akhwat. Ya. Jadi jangan sampai kajian kita terkenalnya sangar gitu ya. Ya. Enggak kajian kita. Terus jangan ngelompok, Pak. Tolong jangan mengelompokkan diri. Ya, ini dari Perumnas, nggak mau ngobrol sama yang dari Karaba gitu ya. Jangan, tolong. Kasih senyuman. Kalau panitia nggak senyum, tolong kasih tegur. Senyum gitu ya. Ya. Mungkin akhwat tolong ya cadarnya dilepas karena khawatir ada penyusup laki-laki yang pakai cadar. Ini kejadian, Pak. Makanya kita nggak mau kecolongan, Pak. Ya. Terima kasih dari Ana, cukup sekian. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, silakan Ustaz. Ya, insyaallah. Dekat sama Ustaz. Mas. Oh iya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia kajian yang memberikan kepada saya kesempatan untuk sedikit memberikan tausiah sesuai dengan kapasitas ilmu saya tentunya saudaraku sekalian. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah istiqamah sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Memfitnah diri sendiri, apa maksudnya saudara? Saya ambil dari surat Al-Hadid ayat 14, di mana Allah Ta'ala mengisahkan tentang orang-orang munafikin pada hari kiamat. Allah berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka menyeru, ya, orang-orang munafik itu akan menyeru orang-orang yang beriman dan berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami dahulu di dunia bersama kalian? Qalu bala. Maka orang-orang yang beriman berkata, benar. Walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu-nunggu kekalahan kami di dunia. Wartabtum, dan kalian pun merasa ragu. Wa gharratkumul amani, dan kalian pun tertipu oleh angan-angan, artinya tertipu dengan dunia. Di sini Allah mengisahkan bahwa orang-orang munafik itu, saudaraku sekalian, memfitnah dirinya sendiri. Apa makna memfitnah dirinya sendiri? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, ketika menafsirkan apa makna walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir, ai fatantum anfusakum bil ladzat wal ma'asi wasyahawat.
Artinya kalian memfitnah diri kalian sendiri dengan kelezatan, syahwat dan maksiat. Subhanallah ya akhwat Islam, ketika saya baca ayat ini menjadi sebuah renungan buat kita, bahwa memfitnah diri sendiri hakikatnya adalah mengotori hati sendiri. Karena hati, saudaraku sekalian, ayo ikhwah, sangat mudah sekali terpengaruh. Hati itu, saudaraku sekalian, seperti bejana yang apabila dipenuhi oleh sesuatu, lalu dimasukkan sesuatu, akan keluarlah itu. Ketika kita membiasakan diri dengan kelezatan dunia misalnya, dengan syahwat misalnya, apalagi naudzubillah dengan maksiat, saudaraku ya, apa yang terjadi? Itu akan sangat mempengaruhi kesungguhan kita dalam ibadah. Kalau kita ini selalu menjadikan syahwat dan kelezatan dunia yang selalu kita cari, maka saat itu untuk ibadah itu Masya Allah berat sekali. Badan kita saja Pak, kalau dibiasakan dengan enak-enakan gitu kan, kerjanya tidur aja, makan aja, pas suruh lari setengah kilo aja udah ngos-ngosan Pak. Iya nggak? Iya. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan leha-leha gitu. Tapi ketika badan kita terbiasa ya, dan membiasakan badan kita untuk lari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, sampai akhirnya bisa 10 kilo, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita membiasakan diri. Bisa karena biasa. Kalau kita yang akhwat Islam membiasakan diri dengan kelezatan dunia dan syahwatnya, dan tidak membiasakan diri dengan ibadah, akan terasa berat sekali. Antum udah biasa tidur enak, kasurnya spring bed, suaranya nggak jalan ke bawah. Akhwat nggak kedengaran. Sekarang gimana? Sekarang udah. Tes kedengaran nggak ibu-ibu di bawah? Akhwat. Kita lanjutkan saudaraku. Kalau kita yang akhir terbiasa dengan kenikmatan hidup, kelezatan dunia, maka saat itu kesabaran kita pun menjadi berkurang. Contoh aja misalnya, kalau malam-malam mau tahajud, karena biasa dengan enak tidur, Masya Allah, buat bangun jam 3 itu berat. Bangun jam 3, lalu mikir 3:30 masih bisa. 3:30 bangun, nanti jam 4 masih keburu. Jam 4 bangun, nantilah 4:15 mikir aja. Bangun-bangun pas azan subuh.
Kenapa bisa seperti itu? Begitu berat kita mau sholat tahajud, Pak. Karena kita nggak membiasakan diri. Kita memfitnah diri kita dengan kelezatan dunia. Kalau di bulan Ramadan muncul tuh Pak yang namanya sholat taraweh tercepat di dunia. Pernah lihat nggak? Sholat cepat banget. Amin. Allahu Akbar. Masya Allah ya Rabbi. Mau kemana? Kenapa? Mungkin kalau imamnya, kalau mereka bermakmum di belakang imam yang lama baca yang jauh sampai islah. Udah lama bener gitu. Hah? Gimana? Ya, ini kurang maju, kurang tanggung. Kalau ini punya roja kan? Iya. Hah? Ini. Sudah. Tes. Nah, saudaraku sekalian, ini masih belum kedengaran ke bawah. Ya, bawah Ustaz. Bawah yang di bawah belum kedengeran. Ini tinggian bisa. Kemarin nggak dicoba. Coba Ustaz. Tiba-tiba Oh gitu. Tes. Kalau ini kedengaran nggak di bawah? Kalau dua bisa nggak? Dua bisa nggak ya? Iya, banyak yang kalau di bawah juga bisa jadi ini. Tes. Kita lanjutkan aja dulu ya. Akhwat mohon bersabar. Nah, saudaraku seiman. Udah. Sekalian double bisa. Tes. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi ya, memfitnah diri sendiri itu adalah dengan apa? Yang pertama tadi, kita selalu membiasakan diri dengan kelezatan dunia, dengan syahwatnya. Dan ini akhwat Islam akan sangat berpengaruh kepada kekuatan kita dalam keimanan. Oleh karena itulah saudaraku iman, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang pertama agar kita menjadi orang-orang yang punya kesungguhan dalam kehidupan, sungguh-sungguh dalam ketaatan, sungguh-sungguh dalam ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya dengan penuh kesungguhan kita menjaga takwa juga. Dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian apa? Muslim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwat Islam
Islam, saudaraku sekalian, ada dua fitnah yang sangat menghancurkan kehidupan hati kita. Yang pertama, dan ini yang paling berat, itu fitnah syubhat. Dan yang kedua, ini pun tak kalah berat, namun lebih ringan dari yang pertama, yaitu fitnah syahwat. Fitnah syubhat berhubungan dengan apa? Dengan pemikiran, dengan akidah. Syubhat yang menyebabkan rusaknya pemikiran kita, rusaknya ilmu kita, bahkan yang mengerikan lagi, rusaknya akidah kita. Subhanallah. Syubhat di akal Islam itu bagaikan malam yang kelam. Gara-gara syubhat, seseorang bisa berubah. Di waktu pagi dia mukmin, di waktu sore bisa kafir. Di waktu sore dia mukmin, di waktu pagi bisa kafir. Rasulullah SAW sudah mengabarkan tentang fitnah ini. Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah, akan datang fitanun kaqi'il lailil mudhlim, akan datang fitnah bagaikan bagian malam yang gelap, kata Rasulullah. Yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di waktu pagi masih mukmin, di waktu sore udah kafir. Di waktu di sore hari masih mukmin, di pagi harinya kafir. Masya Allah. Bisa berubah. Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan hadis tadi tentang fitnah yang bagaikan malam yang gelap, kata Al-Hasan Al-Basri, di waktu pagi dia masih mengharamkan keharaman Allah, di waktu sore dia sudah menghalalkan, di waktu sore dia masih mengharamkan keharaman Allah. Di waktu paginya udah berubah, paginya dia sudah menghalalkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena syubhat pemikiran. Syubhat. Ada orang yang tadinya Masya Allah di atas sunnah, tiba-tiba pemikirannya melenceng, terkena pemikiran takfiri khawarij. Ada orang yang Masya Allah terkena syubhat pemikiran Syiah. Ada lagi yang terkena syubhat pemikiran Murji'ah. Dan ini akhi berat, Pak. Para ulama menganggap fitnah syubhat ini, Pak, lebih berat daripada fitnah apa? Syahwat. Karena penyesatan dan penyimpangan akidah itu lebih berat dibandingkan dengan maksiat. Walaupun dua-duanya berat, tapi yang namanya berat kan pasti ada yang lebih berat. Contoh saja, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kaum Khawarij, bagaimana kerasnya Rasulullah ketika menyebutkan tentang kaum Khawarij. Apa kata Rasul tentang kaum Khawarij? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Hadis Abu Umamah yang dikeluarkan nama Al-Ajuri dalam kitab Syariah. Mereka itu anjingnya di neraka, anjingnya di neraka, anjingnya di neraka. Bayangkan Rasulullah menganggap orang Khawarij, tapi Khawarij itu Pak, Khawarij orang yang
muslimin karena mereka melakukan dosa besar. Sampai Rasulullah mengatakan tentang Khawarij, anjingnya api neraka. Bahkan dalam riwayat Muslim Rasulullah sabda tentang kaum Khawarij, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qatalu. Seburuk-buruk orang yang terbunuh adalah kaum Khawarij, dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Laqita Khawarij indi aqdam min qitali iddati min al-Atraq." Memerangi kaum Khawarij bagiku lebih besar daripada memerangi orang kafir. Bukan berarti orang kafir lebih baik daripada orang Khawarij, bukan. Tapi bahayanya Khawarij itu lebih berat buat umat Islam. Lihat, ketika Rasul menyebutkan tentang kelompok Qadariyah, tahu Qadariyah? Qadariyah itu kelompok yang menolak takdir. Katanya takdir itu tidak ada. Allah belum menakdirkan segala sesuatu. Apa kata Rasulullah tentang mereka, Pak? Film hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Keras Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang menyimpang dalam akidah. Tapi lihat, terhadap orang yang jatuh kepada maksiat tidak sekeras kepada orang yang menyimpang dalam akidah. Sungguh dalam hadis Muslim juga ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia sering kali dicambuk karena ketahuan minum arak. Karena seringnya minum arak, akhirnya ditangkap, dicambuk. Lalu ada seorang sahabat melaknat dan berkata, "Semoga Allah melaknat kamu, betapa seringnya kamu dicambuk." Apa kata Rasulullah? La tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan dilaknat, jangan. Dia masih mencintai Allah dan Rasul. Ini pemabuk, yang setiap kali dia mabuk ketahuan dicambuk lagi, nggak kapok-kapok. Akhirnya ada sahabat yang melaknat dia. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan dilaknat. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, Pak, terhadap penyimpangan pemikiran dan akidah Rasul keras. Dan ini memberikan faedah kepada kita bahwa fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat. Walaupun dua-duanya berat. Ingat, jangan salah paham ya. Ketika kita katakan fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat, bukan artinya fitnah syahwat jadi apa? Jadi ringan. Salah. Ya. Soalnya saya khawatir nih dipahami, yang penting akidah saya udah benar, saya mau maksiat mau gimana, yang penting kan ahlus sunnah. Ya dulu Pak, ya. Ini akhir saudaraku sekalian, di zaman ini fitnah syubhat ngeri Pak. Yang namanya orang Khawarij, orang Qadariyah, orang Murji'ah, orang Mu'tazilah, mereka itu punya argumentasi masalahnya, Pak. Mereka itu bawa dalil masalahnya, Pak. Bawa dalil kan? Bawa. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, keburukan yang murni itu tidak akan laris di tengah-tengah manusia. Keburukan yang murni 100% tidak akan laris di tengah-tengah manusia. Kenapa kok keburukan itu jadi laris?
karena dikasih bumbu kebenaran. Ada sedikit kebenaran di situ, akhirnya mengelabui banyak orang. Ya tidak? Iya. Atau kira orang Khawarij itu gak punya dalil, Pak? Jago mereka, Pak. Sampai Rasulullah mengatakan tentang kaum Khawarij apa? Yaqra'una al-Qur'an. Mereka hafal Al-Qur'an. Mereka baca Al-Qur'an. La yujawizu taraqiyahum, tapi gak sampai ke kerongkongan. Dalam riwayat Muslim Rasulullah apa? Yaquluna min qawli khairi qawli bariyah. Mereka membawa ucapan sebaik-baik manusia, itu Rasulullah. Membawa hadis. Bayangkan, Pak, kalau ada orang bawa qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Ternyata pemahamannya menyimpang. Ini lebih berbahaya, Pak. Bukan yang menyimpang itu Allah dan Rasulnya. Yang menyimpang bukan Al-Quran dan hadisnya, tapi yang menyimpang itu pemahamannya. Ingat. Antum tahu jil jaringan Islam liberal bawa dalil, bawa dalil masalahnya. Itu yang bikin banyak pemuda-pemuda yang belon-belon itu terkena syubhat mereka. Mereka bawakan firman Allah surah Al-Baqarah ayat kedua. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapapun yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh, surga. Kata mereka, ayat ini menunjukkan semua agama sama. Kok pemahamannya aneh? Kemanakan ayat yang mengatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga? Kemanakan ayat yang mengatakan Yahudi itu dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya? Dikemanakan itu? Saudaraku sekalian, hati-hati. Gak setiap orang yang bawakan Al-Quran dan hadis pemahamannya benar. Nah inilah, Pak. Kalau ada orang berkata, ayo kita wajib merujuk Al-Quran dan hadis, kita setuju, Pak. Memang kita wajib merujuk Al-Quran dan hadis, tapi tidak cukup. Kita harus tanya atas pemahaman siapa. Kalau masing-masing memahami, pasti akan terjadi perpecahan. Makanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Apa kata Umar? Bertanya kepada Ibnu Abbas. Ya Masya Allah, Ibnu Abbas masih kecil tapi luar biasa. Umar bin Khattab kan sudah tua, tapi beliau tanyanya sama anak muda. Tahu abunya ya beliau. Apa kata Umar? Wahai Ibnu Abbas, aku bingung, kenapa umat Islam ini berpecah belah, sementara nabinya satu, kitab sucinya satu, kiblatnya satu. Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh siapa tadi, Mas? Yang tidur itu Bang Hamid, Mas. Bang Hamid, aduh kasihan Pak, jangan tidur Pak. Tapi udah baca doa tidur belum?
merdu memang. Sampai mana tadi? Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa umat Islam berpecah belah sementara Qurannya satu, Nabinya satu, kiblatnya satu? Jawaban Ibnu Abbas luar biasa. Apa kata Ibnu Abbas? Inna ashab Rasulullah SAW qad qara'na al-Qur'an wa fahimna ala wajhi. Kita para sahabat Rasulullah membaca Quran, memahami Al-Quran sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Kita paham saya di awal dan akan datang nanti kaum-kaum walaupun arah dan mereka punya pendapat sendiri. Fa'idzakan likulli minhum ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap mereka punya pendapat sendiri-sendiri, saat itu pasti berpecah belah. Tuh, Masya Allah, jawabannya Bapak luar biasa. Jadi yang menyebabkan perpecahan itu kenapa Pak? Memahami Quran hadis pakai otak masing-masing, nggak merujuk kepada pemahaman yang benar. Jadi akhirnya syubhat, jadi syubhat itu. Makanya saya heran Pak dengan orang yang punya prinsip begini. Kalau saya sih menuntut ilmu sama siapa aja, ambil baiknya, buang buruknya. Kita katakan akhi, jangan memfitnah diri sendiri. Apa kemampuan kamu untuk membedakan ini baik, ini buruk? Kalau dia bawa dalil pasti benar, belum tentu pengalamannya benar. Bawa Al-Quran, bawa hadis. Antum tahu orang-orang yang mengkafirkan di luar kelompoknya karena nggak mau baiat kepada imamnya banyak kok di Indonesia Pak. Bawa hadis, saya pernah disodorin nih, baca oleh kamu ini dalil-dalil kami. Saya baca, isinya hadisnya sahih semua gitu. Masya Allah. Intinya apa? Siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat, matinya bangkai jahiliyah. Saya bilang ke dia, hadisnya sahih mas, cuman saya pemahaman ente nggak sahih. Kamu bawa hadis ini kepada imam kamu. Memangnya imam kamu memenuhi syarat untuk dibaiat? Itu pemahaman siapa? Ya pemahaman imam kami. Pantesan. Mana ada ulama punya pemahaman seperti itu? Semua ulama, silakan baca bahwa yang berhak dibaiat adalah pemimpin suatu negara yang punya wilayah apa? Kekuasaan yang jelas dan mampu menjalankan roda pemerintahan, siasat syariah. Baru itu namanya apa? Imam. Makanya Imam Ahmad mengatakan, tahu kata siapa itu imam? Yaitu setiap muslim mengatakan itu imam. Nah ini Pak, kalau pemahaman yang ngaco, walaupun dalilnya sahih, ini yang bisa memfitnah kita, saudara-saudara sekalian. Makanya jangan memfitnah diri sendiri dengan cara apa? Membuka telinga kita lebar-lebar. Antum tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis betul. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Tapi kalau melewati majelis Mu'tazilah, dia tutup telinganya Pak.
tidak mau memberi. Imam Ahmad menyuruh anaknya, hai anakku, tutup telinga. Kenapa ayah? Karena hati kita lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Kita yang hafal 40 hari saja kagak, baru 40, 20 juga enggak. Tapi kelimanya dibuka sama si, akhirnya hatinya jadi tong sampah. Tong sampah masuk semuanya. Wah. Akhirnya apa? Bingung, yang benar yang mana ya? Semua ngaku paling benar. Saat bingung, bikin ide-ide yang membingungkan. Udahlah, jangan merasa paling benar sendiri situ. Kan? Orang kalau ngomong bilang gitu, kalau ada orang ngomong, kamu jangan merasa paling benar ya. Itu karena dia sedang bingung sebetulnya. Sedang bingung dia. Karena dia sedang bingung mana yang paling benar, dia nggak tahu. Karena dia belum punya kemampuan ilmu untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Akibatnya seperti itu, jadi kebingungan. Akhirnya terombang-ambing dalam syubhat pemikiran. Nah, kalau sudah seperti ini, subhanallah, saudaraku sendiri, kasihan orang ini. Kenapa? Karena dia yang sudah memfitnah dirinya sendiri. Maka dari itulah saudaraku sekalian, jangan masukkan syubhat pemikiran ke hati kita. Karena kalau antum memasukkan syubhat pemikiran itu ke hati, antum sudah memfitnah diri antum sendiri. Jangan. Nah, ini yang pertama, fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah apa? Syubhat. Fitnah yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syahwat berhubungan dengan apa, Pak? 3 biasanya: harta, tahta, wanita. Jangan antum fitnah diri antum dengan syahwat, mas. Ada ikhwan misalnya tujuannya pengen ada wahai akhwat. Semalam saya kajian di mana? Jadi asih sana. Ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah saya mendakwahi akhwat supaya saya bisa ngasih motivasi kepada mereka? Saya bilang, ente modus. Emang gak ada akhwat lain yang bisa mencukupi ente sehingga ente yang harus ini? Jangan antum fitnah diri sendiri, akhi. Yakin antum tidak akan terfitnah, hati-hati. Rasulullah mengabarkan bahwa fitnah yang terberat itu untuk laki-laki siapa? Wanita. Rasulullah yang mengatakan begitu. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharu 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling bahaya untuk laki-laki dari siapa? Dari awewe. Ingat. Jangan kita menganggap remeh nih fitnah nih. Menerima pertemanan akhwat di Facebook. Ya, yakin atau tidak akan terfitnah. Ya akhi, berat ini akhi. Fitnah harta. Demikian pula di akhwat semua. Orang kalau hatinya sudah terfitnah dengan harta, tidak peduli lagi halal dan haram. Yang penting saya bisa mendapatkan harta. Caranya bodo amat.
Bahkan terkadang dia bikin hilah, gimana yang haram jadi halal, dikasih embel-embel syariat biar kelihatan apa? Halal, padahal hakikatnya tetap aja riba. Kenapa? Yaitu karena cinta syahwat, fitnah syahwat ini Pak, syahwat harta ini Pak, Masya Allah. Syahwat kedudukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Madhibani jami'an," tidaklah dua serigala lapar, ursila fi ghanamin, yang dilepaskan pada sekelompok kambing, bi'afsadalaha mimman hadasat mal wa syaraf lidini, itu lebih merusak agama seseorang dari orang yang sangat rakus terhadap apa? Harta dan kedudukan. Ternyata orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan lebih bahaya daripada serigala. Serigala paling kalau dilepasin ke kambing, yang diambil cuma satu, ya enggak? Ambil satu, dilihat sama serigala yang paling lemah di kambing, dimakan, ambil satu, udah selesai. Lah kalau orang yang gila kedudukan dan harta, bukan cuma satu Pak, habis semuanya. Dia tidak peduli lagi saudara. Masya Allah, akhlak Islam saudaraku sekalian. Ini fitnah syahwat di akhlak Islam. Ini pun juga bisa merusak keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ya akhi, ya, kenali dua fitnah. Yang pertama fitnah apa? Syubhat. Yang kedua fitnah apa? Syahwat. Kenali, sadari dari awal sebelum hati kita terfitnah. Kalau antum sebelum hati antum terfitnah dan antum sudah sadar ini fitnah, insya Allah antum lari. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang riwayat Muslim, demikian pula Imam Nasa'i dalam sunannya, apa kata Rasulullah? Tajibul fitnah fayuraqiqu ba'daha ba'da. Akan datang fitnah dan fitnah itu akan terasa yang lebih, yang datang sebelumnya lebih ringan dibandingkan dengan fitnah yang setelahnya. Apa kata Rasulullah? Tajibul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah, maka si mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Sumatan kasyif, lalu kemudian fitnah itu pergi. Sumatan jiwa fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mukmin, si mukmin berkata lagi, ini yang akan membinasakanku. Lihat, si mukmin ini sadar sebelum terkena apa? Fitnah. Ini penting sekali. Kalau antum misalnya buka HP, pas antum buka HP, kok saya lebih asyik dengan HP, segera antum sadar ini fitnah. Tapi kalau antum tak sadar, disitulah musibah. Kok saya sekarang baca Quran susah ya? Kok saya sekarang lebih asyik buat nonton HP ya? Anda sudah terfitnah. Anda sudah terfitnah. Kok saya sekarang senang melihat aww gelis gini? Ya, akhwat-akhwat cantik ini gimana ini? Anda sudah terfitnah. Hati-hati. Kalau Anda tidak segera sadar dan tidak segera melawan, Anda akan terus terjerembab. Akhirnya khalas, Anda menjadi mangsa-mangsa setan. Sadari.
Makanya ya, kalau antum Masya Allah, Alhamdulillah diberikan oleh Allah wa'i itu artinya kesadaran yang tinggi. Sebelum melakukan suatu perbuatan, antum langsung cek dulu, ini fitnah bukan? Kalau ini fitnah, antum merasa ini fitnah, antum segera lari, tinggalkan. Masya Allah, Alhamdulillah, Anda termasuk orang yang disebutkan dalam hadis, innamas sa'idu liman junnibal fitan, innamas sa'idu liman junnibal fitan, waha. Orang yang bahagia itu kata Rasulullah, orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia kata Rasulullah, orang yang dijauhkan dari fitnah. Wah itu artinya apa? Kalimat takjub. Banyak kita orang Indonesia, wah hebat. Wah itu dari bahasa Arab itu, Pak. Wah. Takjub Rasulullah kepada orang yang diselamatkan oleh Allah dari apa? Fitnah. Takjub Rasulullah. Masya Allah. Karena itu keselamatan yang luar biasa, Pak. Selamat dari fitnah itu. Maka dari itulah saudaraku sekalian, bagaimana caranya dong supaya kita tidak memfitnah diri kita sendiri? Yang pertama apa? Jangan berani-berani membuka pintu fitnah. Jangan pernah merasa iman kita udah kuat. Jangan pernah merasa saya tidak akan terfitnah. Jangan. Itu termasuk pintu setan itu. Karena kalau kita merasa, insya Allah saya nggak bakal terfitnah, iman saya udah kuat kok. Wah itu setan menyeringai kepada orang seperti ini. Ini makanan empuk gitu. Banyak seperti itu. Yang akhirnya dia pun terfitnah dan terjerumus. Alhamdulillah, nasallallahu salamatan wal afiyah. Maka dari itu ya akhi, ketika kita merasa iman kita sudah kuat, itu tanda kita sudah terkena talbis iblis. Tapi ketika kita selalu mengkhawatirkan iman kita dan takut iman kita ini bisa rusak, Anda insya Allah termasuk orang yang diberikan keselamatan. Bismillah. Akhwat Islam, saudaraku seiman, azanillah. Lihat para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu, Pak, mereka bukan orang-orang yang merasa dirinya imannya sudah hebat, Pak. Dan ada satupun ulama yang menganggap bahwa imannya sudah sehebat iman Jibril dan Mikail. Gak ada. Muhammad bin Sirin atau Muhammad bin Al-Muqaddir berkata, adraktu 30 sahabiyah. Aku bertemu dengan 30 sahabat. Kulluhum yakhafuna nifaq ala anfusihim. Semua mereka mengkhawatirkan terkena penyakit nifaq. Ma minhum min ahadin yaqul inna imanahu ka imani Jibril wa Mikail. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengatakan iman saya sudah seperti iman Jibril dan Mikail. Itu para sahabat Bapak yang disaksikan oleh Allah kebaikannya. Bayangkan, sampai mereka para sahabat takut kena penyakit munafik. Takut Bapak. Sementara kita merasa aman gitu. Umar bin Khattab, Anda tahu Umar bin Khattab? Beliau sudah dapat jaminan masuk surga loh, Mas. Umar dapat jaminan enggak?
Kita, siapa yang jamin kita masuk surga? Gak ada. Umar yang jamin, Abu Bakar yang jamin, para sahabat. Masya Allah, dapat jaminan masuk surga, ajib kan? Tapi apakah di antara mereka ada yang tertipu? Ini udah surga, tenang aja. Lah, Umar bertanya kepada Hudzaifah, adakah Rasulullah SAW, adakah namaku masuk dalam golongan orang-orang munafik yang diberitahu oleh Rasulullah SAW? Kata Hudzaifah, tidak ada. Takut Umar karena penyakit apa? Munafik. Ini akhir saudara seiman, rahimakumullah jami'an. Kan yang pertama, jangan pernah merasa pede dengan iman kita. Jangan pernah merasa kita tidak akan terkena fitnah. Jangan, Allah jangan. Tentu Imam Syafi'i mengatakan apa? Wahibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Imam Syafi'i ngomongnya gitu. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Mudah-mudahan aku bisa dapat syafaat mereka. Imam Syafi'i, gimana kita? Kita imannya kempis gini, dapat rezeki sedikit udah bilang lumayan rezeki anak soleh. Ngaku anak soleh lagi. La haula wala quwwata illa billah. Ya akhi. Ya. Kalau antum merasa antum sudah soleh, itu tandanya antum belum soleh, Bang. Ini Allah, jangan pernah merasa iman kita sudah selalu perbaiki, selalu introspeksi, selalu khawatirkan diri kita. Nabi Ibrahim saja khawatir sampai berdoa, waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Takut kalau kena fitnah syirik gitu. Masya Allah. Nah ini yang pertama, Pak. Jangan pernah merasa bahwa iman kita sudah selalu khawatir kalau iman kita rusak. Yang kedua, agar kita tidak memfitnah diri kita sendiri, saudara sekalian. Selalulah kita memilih dan memilah teman-teman. Jangan mudah kita bergaul dengan setiap teman, jangan. Karena kata orang Arab, as-sahibu sahib. Teman itu penyeret. Teman bisa menyeret kita kepada keburukan, ingat. Maka dalam Islam tidak ada, ya, dalam Islam tidak ada yang namanya berteman dengan siapa saja, tidak ada. Yang ada dalam Islam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur yang man yukhalil. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu di atas agama apa? Teman akrabnya. Maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Jadikan teman-temannya teman-teman yang saleh, yang bisa menjaga keimanannya, ketakwaannya. Jadikan temannya itu, ya, kita berusaha berteman dengan teman yang bisa memotivasi kita kepada kebaikan. Saat kita kotor, kita dapat nasihat mereka. Saat kita di atas kebenaran, kita pun diberikan apa? Motivasi oleh mereka. Sehingga kita selalu bisa istiqomah di atas kebaikan bismillah.
Dan jangan Anda remehkan masalah teman, karena Abu Talib meninggal dunia di atas kekafiran gara-gara teman. Ketika Abu Talib hendak meninggal, datang Rasulullah, didapati di sisi Abu Talib siapa? Dua kepala Quraisy, di antaranya Abu Jahal. Ketika Rasul bersabda kepada Abu Talib, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku bela kamu dari di sisi Allah." Apa kata Abu Jahal? Apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Rasul ulangi lagi, Abu Jahal ulangi lagi. Akhirnya Abu Talib memutuskan mati di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Bayangkan Pak, gara-gara teman. Allah menceritakan dalam surat Al-Furqan tentang penyesalan penduduk api neraka yang masuk neraka gara-gara teman. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya pemberi peringatan kepada. Setelah datangnya peringatan, masuk neraka gara-gara apa? Teman. Jangan Anda fitnah diri sendiri dengan Anda bergaul dengan siapa saja. Bergaul dengan setiap orang yang bisa merusak agama Anda, yang bisa merusak keimanan Anda. Tidak bisa. Pilah dan pilih. Yang ketiga, pilah dan pilih gurumu. Guru, kalau tadi teman, ini sekarang apa? Guru. Cari guru yang membimbing kamu kepada pemahaman yang sahih. Dan jangan cari guru yang bisa menyesatkan kamu kepada jurang api neraka. Penting tuh Pak. Caranya gimana? Caranya konsultasi. Atau kalau pengen tahu dokter yang bagus, nanyanya ke siapa? Kalau antum pengen tahu dokter ini bagus, nanya ke siapa? Ke petani, ke ustaz, ke pilot, ke dokter lagi kan? Tanya dokter, Pak dokter, kamu kan dokter. Menurut Pak dokter, dokter yang bagus itu siapa aja? Dia akan kasih rekomendasi. Dokter bulan itu bagus, ini bagus. Kalau antum pengen tahu ahli bangunan yang hebat dan bagus itu, tanya ke siapa? Kerjain. Sama. Ke ahli bangunan lagi. Kalau antum pengen tahu chef yang hebat, tanya ke siapa? Ke chef lagi. Kalau antum pengen tahu ustadz yang bagus, nanyanya ke ustadz lagi. Salah kalau antum nanyanya ke tukang basbah. Karena masing-masing orang punya fak masing-masing. Dia paham. Makanya di sini penting kita sering konsultasi. Jangan fitnah diri sendiri dengan kita tadi sudah kita sebutkan tadi Pak. Ya, kita buka nih telinga kita kemana-mana, akhirnya kena penyakit syubhat. Zaman sekarang orang Syiah, ya, pinter, ceramahnya lembut-lembut banget. Banyak pemuda-pemuda Pak yang terkena syubhat Syiah di zaman sekarang. Di zaman sekarang banyak pemuda-pemuda yang terkena syubhat liberal. Ada lagi yang terkena syubhat apa? Ya, takfirin dan yang lainnya.
Maka dari itu ya akhi, penting akhi, selamatkan diri kita, jangan fitnah diri sendiri. Kemudian saudaraku sekalian, azan yang Allah mengikum. Selanjutnya di antara perkara yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah, sehingga kita tidak memfitnah diri kita sendiri dengannya, yaitu pentingnya kita punya bi'ah dan lingkungan yang baik, lingkungan yang membentuk pribadi kita, lingkungan yang membentuk anak-anak dan istri kita. Wallahi kalau antum soleh tapi berada di lingkungan yang jelek, antum tidak aman. Maka berusaha untuk punya lingkungan yang baik, yang bisa antum, masya Allah, membentuk diri antum, keimanan antum, anak antum, istri antum terpelihara baik. Kemudian selanjutnya saudara sekalian, yang bisa menyebabkan kita ini selamat dari fitnah akhlak Islam, saudara seiman, azan ya Allah, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Wallahi majelis ta'lim itu keselamatan yang luar biasa. Duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat, mendengarkan ayat-ayat Allah. Wallahi itu keselamatan yang paling agung. Kapan saja antum tinggalkan majelis ta'lim, saat itulah antum akan mulai tersesat dan menjadi bodoh. Ingat kata Rasulullah SAW, setan itu lebih mudah menyesatkan satu orang, dan dia lebih jauh daripada 2 orang, lebih jauh lagi dari 3 orang. Pada itu ini akhlak Islam, saudara sekalian. Ini ya, kita berusaha untuk jangan sampai kita memfitnah diri kita sendiri. Selamatkan Allah ya akhi, jangan sampai kita mati dalam keadaan di atas fitnah. Banyak berdoa kepada Allah, banyak minta kepada Allah supaya kita diselamatkan dari fitnah. Rasulullah di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar wa hubbal masakin wa taghfirli wa tarhamani wa tatuba alayhi wa idza aradta bi qawmin fitnah faqbil ilaika ghairu maftun. Ya Allah, aku minta kepada Engkau perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, dan agar mencintai orang-orang miskin, dan agar Engkau ampuni dosaku, rahmati aku dan berikan taubat kepadamu. Dan apabila Engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, tolong ya Allah wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Masya Allah, ini doa penting, minta diselamatkan dari fitnah, penting ya. Ini akhir, saya tidak ingin berlama-lama karena masih ada kegiatan yang lain. Kita buka tanya jawab saja sampai akhir. Bagi yang mau ingin bertanya dipersilakan. Jika ada pertanyaan dari jamaah, apa izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya untuk terhindar dari fitnah dan cara melawannya di zaman yang saat ini benar-benar penuh dengan fitnah Ustaz? Caranya yang pertama tadi sebetulnya sudah disebutkan Pak, yaitu kita menuntut ilmu, pelajari mana yang termasuk fitnah dan mana yang tidak termasuk fitnah. Penting. Dengan ilmu itu kita bisa lihat nih, ini hak, ini batil, ini fitnah atau bukan. Makanya ya, Rasulullah SAW sangat menganjurkan menuntut ilmu di zaman fitnah.
Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu katsirin su'aluhu qalilin muqtuhu. Wasayati zaman katsir khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu katsir su'aluhu qalil muqtuhu. Al-ilmu fihi khairu minal amal. Kalian hidup di zaman ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Yang minta-mintanya sedikit, yang memberinya banyak. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman yang ulamanya sedikit, penceramahnya banyak. Yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit. Apa kata Rasulullah? Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan, Pak. Tapi maksudnya pahala menuntut ilmu di zaman itu besar di sisi Allah. Ini menunjukkan, Pak, kita yang hidup di akhir zaman yang penuh fitnah ini sangat dianjurkan kita untuk menuntut ilmu. Insya Allah, kalau antum terus menuntut ilmu, Allah akan selamatkan antum dari fitnah. Bismillah. Yang kedua, supaya kita terjauh dari fitnah yang Islam, sudah kita sebutkan tadi sebetulnya, ya, yaitu kita jangan sembarangan berteman, karena teman ini terkadang menjadi sumber fitnah. Yang ketiga, jangan mendatangkan fitnah itu kepada diri kita. Contoh misalnya, kita sengaja mendekati tempat-tempat fitnah. Mendekati tempat-tempat fitnah itu bahaya. Ya, sama saja seperti Rasul sebutkan, ya, seperti penggembala domba yang menggembalakan di sekitar daerah larangan, hampir-hampir dia akan masuk ke daerah larangan tersebut. Sama dengan kita, yang kita ini mendekati fitnah, akhirnya lama-lama jatuh kepada apa? Fitnah tersebut. Nah, demikian Allah. Kami sampaikan kembali buat pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, jika ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui WA nomor 0857 7777 0022. Kita lanjut pertanyaan. Ustaz, adakah ciri-ciri fitnahnya kaum wanita? Tadi disebutin ikhwan semuanya. Kalau untuk wanita gimana, Ustaz? Wanita fitnahnya gimana, Ustaz? Kalau laki-laki fitnah terbesarnya apa? Perempuan. Kalau perempuan fitnah terbesarnya apa? Harta. Iya. Dan bisa jadi laki-laki menjadi fitnah juga untuk wanita. Karena memang Allah menciptakan ketertarikan antara laki-laki dan wanita. Maka dari itu wanita-wanita disuruh juga oleh Allah untuk menentukan pandangannya, bukan cuma laki-laki. Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada para kaum mukminat, hendaklah mereka menentukan pandangan mereka. Maka dari itu, wahai wanita, kenapa wanita itu disuruh banyak-banyak tinggal di rumah? Karena disitulah letak keselamatanmu dari fitnah. Cuma masalahnya di zaman sekarang, Pak, wanita tinggal di rumah tapi fotonya melanglang buana. Nah, ini jadi masalah juga. Wanita ini terkadang, Pak, fitnah yang terberatnya itu apa, Pak? Fitnah yang berat buat wanita itu pengen kelihatan menarik, pakai jilbab, tapi jilbabnya bentuk-bentuk macam-macam, pakai cadarnya dibikin demikian rupa supaya kelihatan apa? Menarik. Jadi prinsipnya gimana saya pakai cadar, pakai jilbab, tapi tetap kelihatan apa? Menarik. Ini saja sudah syahwat. Sudah apa? Syahwat. Makanya wanita yang paling aman buat mereka tinggal di rumah. Rasulullah Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna
dan hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Rasul bersabda, "Idza kharajatil mar'ah istasyrafaha syaitan." Ya, wa aqrabuhunna ila Allah wa hunna fi qari buyutihin. Apabila wanita keluar dari rumahnya, maka yang akan menjadi pembimbingnya adalah setan. Dan sedekat-dekat wanita kepada Allah saat ia berada di dalam rumah. Maka badanmu di rumah, hatimu pun di rumah, fotomu juga di rumah. Jangan sampai ada masuk dalam dunia maya sana, melang-lang buana. Iya, lah ya. Allah a'lam. Pada zaman sekarang ini Pak, yang fitnah yang paling dahsyat itu ya HP. HP ini luar biasa fitnahnya. Menghancur, merusak waktu semakin gak berkah, menjauhkan hati dari zikir, sehingga kita jarang zikir sama Allah, menyebabkan kita selalu jatuh kepada maksiat mata, zina mata, menyebabkan kita apa-apa, lisan kita tak terjaga. Di dunia maya sana kita ngomongnya macam-macam, hancur. Makanya kita harus segera, jangan sampai ini jadi sebab masuknya kita ke dalam api neraka. Fitnah berat ini. Allah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk suami saya yang sudah mengaji sunnah bertahun-tahun, tapi masih suka nonton video dewasa. Sudah sering diingatkan oleh istrinya, tetap saja selalu nonton. Mungkin suaminya udah datang Ustaz di sini Ustaz. Mumpung di sini Ustaz suaminya Ustaz. Allahumma musta'an. Ini orang sudah menjadi mangsa iblis. Diingetin sama istrinya malah nggak mau, nggak mempan. Sampai kapan dia akan terus seperti itu? Sampai malaikat maut datang. Coba pikirkan, bilang sama istri, Mas, kalau kamu lagi nonton kayak gitu lalu malaikat maut datang, gimana? Mungkin gak kamu berkata kepada malaikat maut, sebentar, tangguhkan barang 1 menit, saya mau taubat dulu. Gak bisa. Kematian kalau sudah datang tidak bisa ditunda-tunda. Masalahnya ini Pak, orang ini tertipu oleh angan-angan dia. Nanti saya mau taubat, nanti. Nanti kapan? Nanti. Kalau Anda sampai sekarang membiasakan maksiat, lalu Anda berkata, nanti saya mau taubat, kata Ibnu Qudamah apa? Perumpamaan Anda seperti orang yang mau mencabut pohon. Ketika dicabut kok keras, lalu dia berkata, kalau gitu tahun depan saya mau cabut. Pas tahun depannya tambah keras. Demikian Pak, akar maksiat ketika sudah membujang di hati, jangan Anda kira Anda akan mudah bertobat kepada Allah. Allah ya. Coba, apa manfaatnya kamu nonton film-film seperti itu? Menambah iman? Tidak. Menambah ilmu? Menambah pahala? Pahala apaan? Yang ada menambah dosa, apalagi ini di bulan haram. Dosa di bulan haram itu lebih besar dibandingkan dengan dosa di luar bulan haram. Oh kalau gitu di bulan haram saya stop di Ustaz. Nanti saya lanjutin lagi setelah bulan haram. Gila lu.
Emangnya ente udah dijamin masuk surga? Abu Bakar dijamin masuk surga nggak begitu? Abu Bakar dijamin masuk surga suatu ketika Abu Bakar sedang megangin lidahnya. Maka Umar bertanya, hai Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Kata Abu Bakar, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini nih yang bisa membuatku binasa. Di zaman saat Abu Bakar belum ada gadget, Pak, gadget nih belum. Maka Abu Bakar memegang lisan. Kalau sekarang kita pegang lisan, apa pegang gadget nih, kita katakan ini yang bisa aku binasa. Ini sumber kebinasaan kita di zaman sekarang. Kenapa? Karena disinilah maksiat dekat sekali. Antum tahu Allah uji para sahabat dengan maksiat yang dekat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanalu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, Allah pasti uji kalian. Allah akan uji kalian dengan apa? Rasulullah, para sahabat waktu diuji dengan apa? Dengan binatang-binatang buruan yang mudah kalian tangkap oleh tangan dan tombak-tombak kalian saat kalian berihram. Jadi ketika sedang ihram, itu binatang-binatang buruan mana mendekat. Kan kalau lagi berihram haram kan berburu. Ini malah ngedekat, bahkan bisa ditewak, Pak, ditangkap. Tapi ketika selesai ihram lari. Apa kata Allah? Ya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa di antara kalian yang takut kepada Allah saat sendirian. Ini Pak, maksiat deket banget ini. Antum di kamar sendirian bisa kunci, nggak ada CCTV, nggak ada apa. Antum pelan-pelan menonton aurat-aurat wanita. Wah, saudara. Anehnya Pak, saat ada CCTV baru ketakutan. Ada yang mengawasi saya. Lah, di mana pengawasan Allah kalau begitu? Jadi menurut ente pengawasan Allah itu yang paling hina ya? Ente lebih takut kepada CCTV daripada pengawasan Allah? Itu saja lebih berat dari dosa, Mas. Makanya disebutkan dalam hadis kan, ada orang yang membawa di hari kiamat membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah. Tiba-tiba Allah hancur, leburkan, hancur sudah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka itu orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Coba saya mau tanya tuh yang nonton kayak gitu, ya. Kalau antum duduk nonton gitu di depan teman-teman ente yang soleh, berani nggak? Kalau ada CCTV melihat antum, berani nggak? Kalau ente mengatakan tak beranilah Ustaz, saya malu. Kenapa antum tidak malu sama Allah? Apakah bagi kamu pengawasan Allah itu sesuatu yang paling hina di hati kamu? Ngeri, Mas. Makanya pantas saja orang seperti ini dibatalkan amalnya. Padahal dia sudah datang membawa pahala-pahala apa? Besar, sebesar-besar gunung Tihamah. Mungkin ikhwan yang udah ngaji ini merasa saya kan udah di atas tauhid, di atas sunnah, sudah berjenggot, di atas kaki, udah ini maksiat kecil lah ini. Ya akhi, berapa banyak maksiat kecil itulah yang jadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Ini namanya contoh orang yang memfitnah dirinya sendiri.
Oke. Syekh Utsaimin mengatakan seseorang mati di atas kebiasaannya. Kalau kamu biasakan nonton gitu, kamu juga mati bakalan kayak gitu. Siap nggak? Mau nggak? Kalau kamu mati dalam keadaan nonton film porno, mau nggak? Tanya kepada lubuk hatimu yang paling dalam, mau nggak kamu meninggal dalam keadaan nonton film porno? Kalau kamu nggak mau, udah tinggalkan dari sekarang. Sekarang juga. Takutlah Anda kepada Allah. Nah ini saudaraku, Allahu a'lam. Kami informasikan kepada saudara Ismail Rais dari Dengklok, nanti tolong menghubungi panitia kalau pulang. Ya. Mungkin khusus buat jamaah yang dekat-dekat Ustadz di sini, Ana kasih kesempatan untuk bertanya langsung. Ada? Ada nggak? Oh, antum, ada. Pakai mic ya? Apa? Sebutkan nama sama domisilinya. Assalamualaikum. Saya Nama? Faisal Amin dari Jawa. Mau bertanya besar di luar mana yang saya lakukan, apakah boleh berbuka bagi orang yang telah meninggal dunia? Kenapa? Berbuka untuk orang yang telah meninggal dunia, dan juga apa perbedaan juga sunnah dan bukan wajib puasa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah saudaraku, berkorban buat orang lain ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, berkorban untuk orang yang masih hidup. Maka ini boleh dengan tanpa perselisihan. Keadaan yang kedua, berkorban untuk orang yang masih hidup, yang sudah meninggal. Maka ini pun boleh. Keadaan yang ketiga, ini yang diperselisihkan. Boleh enggak berkorban khusus untuk orang yang sudah meninggal? Kalau kita melihat perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya, kita tidak akan dapatkan Rasulullah mengkhususkan korban untuk yang sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW biasanya meniatkan untuk semuanya, Pak. Dan itu yang paling bagus, itu yang lebih sesuai dengan apa? Sunnah. Rasulullah suruhkan dalam hadis, beliau menyembelih 2 ekor kambing. 1 kambing beliau niatkan apa? Hada anni wa an ahli baiti. Ini dariku dan dari ahli baitku. Ahli baitnya Rasulullah yang sudah meninggal nggak, Pak? Hah? Ada Khadijah yang sudah meninggal dunia, Ruqayyah meninggal dunia. Maka Rasulullah memberikan keumuman, ini dariku dan dari ahli baitku secara mutlak. Maksud padanya yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Ketika menyembelih kambing yang kedua, Rasulullah mengatakan apa? Hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini dariku dan untuk umatku yang belum berudhiyah. Jadi yang lebih baik, Pak, jangan dikhususkan buat mayat, tapi kita untuk semuanya aja. Iya, semuanya. Walaupun memang Syekh bin Baz mengatakan boleh berkorban untuk mayat karena menurut beliau tidak ada bedanya dengan sedekah untuk mayat. Karena sedekah untuk mayat itu hukumnya boleh dalam ijma' para ulama. Mungkin ini ada sedikit hadiah. Buat tadi Anda dapat informasi, ada jamaah dari Cirebon ke sini untuk datang kajian. Ada? Ya dari Cirebon langsung tadi. Ini hadiah, Pak. Hadiah. Apa? Masya Allah, dari Cirebon. Ada lagi? Ada antum dari Cirebon? Dari mana? Cirebon. Ya, hadiah lagi, insyaallah. Ada yang dari Jawa Tengah?
Wah, merantau ini Ustaz. Semua anak juga dari Jawa Tengah. Lanjut ke pertanyaan dari pemirsa. Bismillah, mau tanya Ustaz, gimana caranya meninggalkan teman yang bisa membuat kita terkena fitnah? Sedangkan teman itu sudah dekat sekali dengan kita, bahasa gaulnya sudah berubah banget gitu Ustaz. Udah senang bahagia sama susah bareng gitu Ustaz. Tapi kita udah kenal sunnah. Tapi dia bikin kita kena fitnah Ustaz. Gimana caranya Ustaz? Antum bisa nggak untuk menarik dia dan mewarnai dia? Jangan sampai antum yang terwarnai gitu. Antum udah dekat banget sama dia, akrab banget sama dia. Coba antum mikir gimana caranya supaya teman antum mau haji, tarik. Kalau sudah sekuat tenaga antum tarik, antum pengaruhi, gak mau juga, malah dia malah memfitnahku dengan berbagai macam syahwat dan yang lainnya. Akhirnya ingat, keselamatan agamamu lebih dari segala-galanya. Ingat, imanmu, agamamu lebih berharga dari temanmu. Ingat, di hari kiamat pertemanan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi musuh. Allah yang mengatakan begitu dalam Al-Quran. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqun. Orang-orang yang saling mencintai karena dunia pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh sebagian mereka pada sebagiannya. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu apa? Kullu sahabatin laysat lillah tasiru a'da'a yaumil qiyamah. Setiap persahabatan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat. Ya akhi, antum harus tegas pada diri antum sendiri. Jangan hanya karena demi teman antum korbankan keimananmu. Antum mau gak masuk neraka gara-gara teman kayak dalam ayat Al-Qur'an tadi, Bang? Nyesalnya pas sudah di neraka. Kalau nyesalnya di dunia masih ada manfaatnya. Ini nyesalnya di neraka. Aduh, andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepadaku. Lah, nyesal di neraka kan udah gak ada manfaatnya. Hatta antum mengklaim dia sudah sangat dekat dengan kamu, tapi kalau dia bisa menjerumuskan kamu ke neraka, buat apa? Maka yang harus antum lakukan sekarang adalah gimana caranya antum bisa mewarnai dia. Ajak dia berkebaikan, berikan nasihat-nasihat kebaikan. Bilang kepada dia, akhi, teman, kamu sama saya ini udah akrab banget, udah kayak saudara. Anak pengen antum dan anak sama-sama masuk surga, gimana ya? Anak gak mau pertemanan kita ini malah berujung neraka. Sampaikan kepada dia, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut mati. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan fokus dakwah. Ada wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan fokus dakwah. Sementara dakwah kadang mengharuskan keluar rumah. Apakah keputusan tersebut bagian dari fitnah? Bolehkah berpikir dan memutuskan demikian? Wanita fokus dakwah sementara wanita harus ada mahram kalau keluar. Gimana? Ada ustazah, dia sukanya dakwah keluar rumah, keluar gitu, isi kajian gitu. Suka-sukanya isi kajian. Iya, sedangkan dia nggak punya suami. Bolehkah dia fokus untuk jadi ustazah saja dan tidak menikah lagi? Dia udah pernah nikah Ustaz, terus cerai. Pertanyaannya kepada wanita itu, dengan dia kondisi seperti itu, dia khawatir terjebak dalam zina, Mbak?
Kalau dia tidak khawatir, nggak masalah. Tapi kalau dia khawatir mau terjebak kepada zina, hendaknya dia apa? Menikah. Dan tentunya yang lebih baik adalah menikah. Kenapa? Karena itu sunnah para nabi dan rasul. Terkadang Pak, wanita itu nggak mau nikah lagi. Kenapa? Rata-rata yang nggak mau nikah lagi setelah ditinggal kematian suaminya. Dia bilang, kasihan suamiku, nanti kalau aku nikah lagi, aku bersama-sama suamiku kedua. Kami suka dalam hadis demikian kan, wanita itu untuk suaminya yang terakhir. Banyak akhwat-akhwat yang gak mau nikah lagi itu alasannya itu Pak, saya pengen sama apa? Suami saya saja, nggak mau sama yang lain. Akhirnya dia putuskan nggak mau nikah lagi. Boleh aja, nggak masalah, asal tadi dia aman dari apa? Fitnah. Allah. Izin bertanya Ustaz, apa bedanya fitnah dunia dan fitnah kubur serta bagaimana menghadapinya Ustaz? Fitnah dunia sudah kita sebutkan tadi, berupa harta, wanita, demikian pula kedudukan, tahta. Adapun fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Di mana setiap mayat pasti akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agama. Ini dia bedanya fitnah dunia dengan fitnah apa? Kubur. Ada jamaah di sini yang ingin bertanya langsung? Di sini ada? Silakan. Langsung aja berdiri. Nama dan domisilinya. Saya kurang dengar nih Pak. Ya, Afan. Ya, pertama alhamdulillah kita bisa mengaji dengan salat. Kalau saya amati itu salat ngaji dengan sistematis. Setiap Sabtu atau Minggu mau pembahasan kitab ini, kitab ini. Teman kan kebanyakan teman-teman yang baru banyak ngaji ya. Ada sih bahwa buat mengetahui orang-orang yang umum, orang awam, untuk belajar itu dari awal. Kayak kita kan sekolah SD itu kelas 1 belajar matematika itu belajarnya A, B, C, D. Kemudian kelas 2 lihat kita itu bisa mempelajari Islam secara apa gitu. Nah kalau saya amati sih belum ada ya, atau saya belum tahu sumber-sumbernya itu. Nah, apalagi dengan orang-orang awam, kan kita mendatang mengaji, duduk, baca dan sebagainya. Itu kita membaca lagi. Nah, di sini belum ada sistem seperti itu untuk ngaji kitab dari dasar. Belum ada. Enggak, bukan hanya kita bikin apa namanya untuk orang awam itu apa sih yang perlu pelajari gitu. Sebenarnya ini ada di internet nih kita bahas, karena kan saya belajar juga ya saya belajar yang kiamat itu kenapa Jepang itu bagus, kenapa pendidikannya bagus, terus kenapa para sahabat itu bagus, karena dia pendidikannya juga bagus. Nah kenapa umat kita sekarang itu kurang bagus, ya mungkin karena pendidikannya nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Ya mungkin dia nggak tahu nih, sebagai orang yang awam ya, itu belajar dari mana gitu, harus belajar apa dulu gitu. Dan bagaimana tidak sistematis. Ketika orang itu belajar dengan sistematis, maka hasilnya pun akan bagus. Iya. Nah, itu mungkin yang ditanyakan. Iya. Memang para ulama juga menganjurkan Pak, agar belajar menuntut ilmu itu dimulai dari buku-buku yang sifatnya ringkasan dan agar bertahap. Sedangkan kebanyakan kita terkadang semangat buat ngajinya tinggi Pak, tapi semangat untuk menguasai kitabnya lemah. Ini bedanya dengan di Saudi. Kalau Saudi kenapa
kualitas ilmunya hebat-hebat. Karena di sana memang pertama ngajinya sistematis. Ngaji kitab, dari kitab misalnya usul salasah, naik proses kesubuhan, naik qawaid sittah, qawaid arba, naik, dan diwajibkan untuk menghafal. Kalau di kita enggak. Kalau diwajibkan menghafal, lari gitu. Benar. Itu bedanya. Iya. Banyak di antara kita kalau ngaji usul salasah misalnya ya, alhamdulillah selesai. Tapi yang nyantel di sini dikit. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban untuk menghafal. Yang kedua, lingkungan kita ini tidak mendukung. Orang Indonesia ini Pak lebih senang yang namanya instan. Makanya kan ada makanan instan ya. Nah ketika kita metode beruntun ilmunya senangnya yang instan, akan sulit kita untuk naik kelas Pak. Makanya di sinilah saudara-saudara sekalian, ya. Dan alhamdulillah sebetulnya di Indonesia pun sudah banyak yang sudah berusaha untuk menggunakan metode yang sistematis. Dengan cara apa? Kalau yang diajarkan oleh para ulama terdahulu itu adalah memulai dari kitab-kitab dasar, naik kepada yang lebih tinggi, tapi disertai dengan penguasaan. Dengan apa? Penguasaan. Nah itu di zaman sekarang ini tidak mungkin dilakukan kecuali di sekolah. Kecuali di mana? Sekolah pesantren. Ya dari SD, SMP, SMA, kuliah. Iya. Dan alhamdulillah di beberapa pesantren mereka wajibkan itu untuk hafal matan ilmu. Dan banyak alhamdulillah ya santri-santri yang mereka itu hafal matan ilmu. Banyak juga yang sudah hafal, bukan cuma hafal Quran, bahkan mereka hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak alhamdulillah. Nah sekarang kita melihat diri kita sendiri deh ya, jangan kepada orang lain dulu. Kita selama ini sudah belum, cara belajar kita sudah seperti itu. Kita usul salasah sudah dikuasai belum? Belum. Kitab Arba'in Nawawi sudah dikuasai belum? Belum juga. Gimana akan naik kepada yang lebih tinggi? Ini susahnya. Kalau kita tidak berusaha ya belajarnya dengan sungguh-sungguh menguasai buku, saya jamin antum gak bakal naik kelas. 10 tahun antum kajian cuma hadir doang, apalagi kalau udah topik akbar rame banget. Pas kajian rutin sepi yang datang. Saya jamin kalau antum cara ngajinya kayak gitu gak bakal berkembang. Bukan topik akbar nggak boleh bagus sekali-kali aja. Tapi kan yang paling penting adalah gimana supaya ilmu kita ini berkembang. Para ulama mengatakan man harimal usul harimal usul. Siapa yang terhalang dari dasar-dasar ilmu, dia tidak akan sampai. Oke, harus kita kuasai dasarnya dulu dalam setiap ilmu. Tergantung atau mau belajar ilmu apa. Belajar ilmu hadis, atau mulai dari misalnya kuasai kitab Baiquniyah, kemudian naik Nukhbatul Fikar dengan syaratnya Nuzhatun Nadar, naik lagi kepada Alfiyah Al-Iraqi, atau kuasai per buku supaya antum paham betul. Antum mau belajar fikih, mulai dari yang dasar-dasar dulu.
Tergantung atau mau mulai dari mazhab mana, Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau apa? Hanafi. Atau misalnya mau mulai dari mazhab Hambali, bisa banyak buku-buku yang sifatnya itu dasar-dasarnya, Pak. Naik. Kalau antum cara seperti itu, insya Allah kokoh iman. Tapi kalau kita tidak seperti itu, jangan harap Pak, ilmu kita bisa kokoh. Nggak bisa. Kita tetap pelajari ilmu alatnya, ilmu bahasa Arab pelajari, ilmu usul fikih pelajari, ilmu hadis pelajari, ya, ilmu kaidah-kaidah fikih pelajari, ilmu ulum tafsir pelajari. Nah, kalau antum punya alat, insya Allah perkembangan ilmu antum akan menggembirakan. Ini cuma masalahnya kan membutuhkan kepada apa? Kesungguhan. Nah, demikian mohon maaf. Mungkin pertanyaan terakhir, kami mohon maaf kepada para pemirsa yang ada di rumah jika memberikan pertanyaan tapi belum Anda bacakan karena sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan terakhir, agar kita tidak terhindar fitnah, tadi disebutkan kita harus punya lingkungan yang baik. Ciri-ciri lingkungan yang baik itu seperti apa ya Ustaz? Karena kita tinggal di lingkungan komplek perumahan sunnah, tapi akhlaknya kurang bikin kita nyaman gitu Ustaz. Oh, banyak yang ketawa Ustaz. Akhi, usahakan lingkunganmu ada majlis taklim. Karena Rasul bersabda, la taskunul kafur, jangan tinggal di kafur. Iya. Dan saudara, kasakidul kafur, kasakidul kubur. Orang yang tinggal di kafur sama dengan tinggal di kuburan. Imam Nawawi mensyarah apa yang dimaksud dengan kafur. Kufur maksud. Kufur adalah desa yang jauh dari ilmu dan ulama. Maka desa yang seperti ini akan dikuasai oleh syaitan dan kesesatan. Nah, kalau tempat antum gak ada ilmu, gak ada ulama, ya antum sama aja tinggal di kuburan. Yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Rasulullah mengatakan begitu. Jadi, ya, lingkungan yang antum cari adalah di situ ada ilmu dan ulama. Itu dulu. Kalau di situ banyak ilmu dan ulama, alhamdulillah. Ini bagus untuk kita lebih menjaga diri kita. Majlis ilmu yang diasuhi oleh para alim itu masya Allah menghidupkan hati kita, taman-taman surga kita. Itu pertanyaannya sama saya ya. Pertanyaan dari saya kepada yang bertanya tadi, kamu tinggal di mana? Di situ ada nggak ilmu dan ulama? Ya, itu ngomong. Mungkin nasihat terakhirnya saya sebelum ditutup Ustaz. Berikan nasihat terakhir ini Sebelum ditutup kajian. Ya, nasihat sebelum kita tutup lagi, bersungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Jangan pernah lelah dan jangan pernah futur. Jangan pernah kita merasa cukup dan merasa sudah menjadi baik. Maka tetapi mintalah terus kepada Allah kekuatan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agama. Maka
Maka sebaik-baik kita saat kita bersama adalah saat kita saling menguatkan. Karena kebersamaan tidak disertai dengan saling menguatkan percuma. Yang kita harapkan adalah kita saling menguatkan untuk istiqomah. Demikian wabillahi taufiq. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an